Membuka Mata Hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al-Quran Braille Official, bertemu kembali kita di podcast Membuka Mata Hati bersama saya Entang Kurniawan. Bahagia sekali rasanya karena pada hari ini saya berada di Yayasan Rumah Aspirasi Tunanetra pimpinan Bapak Yogi Matsuni, dan kali ini hadir bersama saya Direktur Operasional Produksi Al-Quran Braille atau percetakan Braille ya lebih tepat, bersama Bapak Eka Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu yang salamnya Pak Eka. Oh gitu ya? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan menjawab salam Pak Dina. Sehat Pak Eka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dan saya ketemu Pak Eka tuh manusia yang langka. Beliau bersahabat dengan komputer. Dan lebih istimewanya lagi, sekarang tambah lagi sahabat barunya. Ya. Yaitu printer Braille 300 S2. Dan didatangkan di mana ini? Dari Norwegia Pak. Jauh Pak Eka? Oh di Bandung Pak. Oh Bandung mah. Oh gitu, ongkosnya sabaraha gitu ya. Jadi apa Printer Braille 300 S2. Di Indonesia belum ada? Belum Pak. Belum ada? Belum ada. Padahal di Indonesia tuh tunanetranya katanya 1,5% ya? Iya, di Indonesia waktu itu pernah mau ada tapi nggak jadi. Nggak jadi? Kapan jadinya ya Pak? Itu ada salah satu universitas yang dipercaya waktu itu untuk penelitian ya. Cuma sayangnya nggak tahu lah bagaimana prosesnya, tapi memang akhirnya nggak jadi. Ini komputernya baru, dan Pak Eka perlu adaptasi nggak dengan alat-alat ini? Iya, karena sekarang kebetulan ketika sudah ada, ini kan versi terbaru ya Pak ya. Apa namanya? Kalau komputernya jelas dia pakai pembaca layar, software pembaca layar kan. Ya. Nah, tapi ketika kita bicara printernya, printer Braille 300 S2 ini dia sudah menggunakan layar sentuh. Oh gitu, jadi itu sangat membantu untuk. Itu yang pasang Pak Eka, gimana? Enggak, udah ada dari sananya. Dia sudah ada fasilitasnya, tinggal diaktifkan atau tidak gitu. Jadi kan seperti apa ya, operating system sekarang kan sudah ada standar aksesibilitasnya ya. Ada yang kalau di Android mungkin ada talkback, di iOS ada apa namanya, ada smart voice dan lain-lain lah begitu ya. Nah itu sudah ada standar-standarnya sebetulnya. Jadi tinggal mau diaktifkan atau tidak. Nah memang salah satu keistimewaan printer versi ini dia pertama ada voice-nya itu sehingga kita tunanetra pasti bisa mengoperasikannya. Yang kedua dia akan selalu ada warning ketika ada trouble. Jadi ada beberapa mesin yang ketika trouble dia jalan terus gitu kan. Jadi misalnya ada kurang ada jarum yang kurang gitu ya kan, kita kan ini kan bukan tinta Pak, jadi pakai emboss ya. Iya, pakai emboss. Embosser, sistemnya embossing kan. Nah itu ketika ada yang trouble, katakanlah ada magnet atau jarum, dia langsung berhenti dan ada notif, ada sensornya ya, ada sensornya misalnya magnet flap berapa gitu kan, dia ada ini. Dan setiap ada kerusakan dia pasti ada notifikasinya di situ. Jadi nggak jalan, kertas kita bisa lebih hemat karena tidak kerusakan tidak terlalu parah. Kalau yang lalu kita nyetak misalnya 300 halaman, tahu-taunya dia jalan terus sampai selesai, nggak taunya di titik-titik di tengahnya itu ada yang kosong misalnya gitu, karena ada jarum yang tidak bergerak. Kali ini enggak, langsung ada ininya ya, langsung ada notifikasi. Baik, ini kebetulan saya sudah standby di posisi oke nih, Pak Entang. Jadi artinya oke itu tinggal enter, kemudian nanti printer bekerja gitu kan ya. Kita lihat cara printer kita bekerja ya. Ini saya tinggal enter ya. Oke. Ya, jadi ini saya kita sedang cetak seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Antang tadi ini juz 20 Kang Bang, dengan terjemah. Nah, jadi
Jadi sambil kita memperhatikan proses jalan, kita juga pegang kertasnya Pak Pantang. Takutnya nanti kertasnya berantakan nih. Nah ini oke, tumpukannya oke. Oh itu kita harus juga menjaga kertasnya ya? Iya, karena kan kertasnya kan continuous foam ya, dengan ketebalan paling tidak 120 gram ya. Nah itu karena continuous foam, jadi dia nyusunnya juga harus rapi gitu. Nah nanti setelah selesai cetak misalnya, itu ada teknik nyobeknya juga kan Pantang, supaya nanti kita nggak repot nyusun halamannya gitu. Jadi setelah ini nanti kita akan masuk di proses pemotongan kertas, ya kan, pemisahan dari lembar per lembar gitu ya. Nah setelah itu setelah halaman dipastikan tersusun sesuai dengan urutan buku gitu ya, nanti baru kita masuk di proses bending, proses penjilitan gitu. Nah kalau penjilitan itu dia pasti sudah dengan cover braille ya. Nah nanti setelah pembolongan selesai semua itu baru penjilitan. Nah itu sudah pasti sudah dengan cover awas segala gitu kan, artinya sudah finishing buku di situ di proses penjilitan itu. Khusus Pak Eka bagian ini apa? Iya, saya sampai pada cover braille. Sampai cover braille? Cover braille. Nah, karena kalau cover awas kan kita sama kita bagi-bagi. Iya, sama bagi-bagi nama visual, betul begitu. Jadi Pak Eka khusus menangani komputer ini. Iya, braille sampai pada bending. Sampai bending. Sampai bending. Sampai pada bending. Borongan Pak Eka? Hah? Sampai bending borongan berarti? Hanya soal-ketik lah. Bisa juga dengan tenaga yang lain, tapi ketika misalnya kosong, saya diminta itu bisa gitu ya. Ya ketua kita aja suruh. Bisa. Oh, tapi kan ketua mah repot. Dan tugas ketua kan banyak mencari relasi itu yang gitu. Gitu Pak. Ini untuk satu jus, berarti jus 20 ini ya? Jus 20. Ya, ini jus 20. Gitu. Ya, ini pemirsa cara proses bagaimana printer yang didatangkan dari Norwegia, ya, bukan dari Cilincing, bukan dari Ciganjur, tapi dari Norwegia. Ya, bekerjanya memang ini printer standar produksi Pak Antang. Jadi sudah didesain sedemikian rupa lah gitu ya untuk keperluan pencetakan gitu. Berarti Norwegia konsen sekali ya terhadap kebutuhan tunanetra ya, sampai punya printer kayak gini ya. Padahal negaranya nggak lebih besar dari kita ya. Iya, negaranya kecil ya. Jumlah penduduknya juga mungkin nggak sebesar jumlah kita ya. Tapi itulah negara maju barangkali ya sebutannya ya. Iya. Kalau kita negara maju atau maju negara? Baru gitu. Kabinetnya yang maju waktu itu. Indonesia maju ya. Indonesia maju. Tapi kita memang belum punya yang namanya printer braille ya. Iya, belum ada printer braille. Iya, jangankan yang standar produksi ya. Ini sih sebetulnya kita sampaikan ini supaya memotivasi ya Pantang ya, bukannya menghujat, bukannya mengolok-olok, bukan. Motivasi ya. Memang. Tapi mari kita berpikir, dikala 1,5% dari total penduduk Indonesia adalah tunanetra, ternyata belum memiliki sarana baca. Iya. Ya kan, salah satunya memang kan ini alat-alat kita memang mahal karena memang masih banyak didatangkan dari luar, Pak. Iya. Jam braille saja misalnya kan, itu harganya sampai 300-400 ribu. Riglet untuk nulis kan? Belum ada produksi kita yang yang resmi ya? Iya, betul. Jam braille itu aja 400, padahal dia hanya 2 jarum ya, menit sama jam itu kan, jarum panjang dan jarum pendek kan. Nah, kalau jam umum, jam yang tidak untuk mereka yang tidak disabilitas 300 ribu, 400 ribu kan udah bagus benar Pak. Iya. Iya kan, wah itu udah ada kompas, ada kameramen ya. Kalau jam 400 ribu itu kan udah luar biasa. Mungkin bingkainya juga udah emas gitu kan. Iya. Nah kalau kita jam 400 ribu itu baru Cernit baru Cernit. Iya, bergeser tiap menit. Cernit bergeser tiap menit. Iya. Betul. Begitu. Jadi ya memang ini mudah-mudahan menjadi perenungan
sebagai pemangku kebijakan bahwa betapa hanya untuk mendatangkan namanya printer braille kita harus import dari negara yang secara mungkin geografis ya atau penduduk juga jauh lebih kecil daripada kita. Ya. Tetapi kepedulian, kepekaan, jiwa sosial, dan yang paling membuat kita harus merenung bahwa 85% penduduk Indonesia adalah Muslim. Begitu ya? Ya, yang mestinya jauh lebih memiliki kepekaan terhadap kebutuhan kehidupan seluruh manusia. Baik. Itu luar biasa. Ini pengerjaan seperti ini 1 juz bisa 5 menit ini ya? Relatif ya, tergantung jumlah halamannya ya. Tapi kalau saya lihat rata-rata paling lama itu juz 30 sekitar 8 menit ya. 8 menit. Dan juz 30 paling banyak ya. Okay. Itu sekitar 7-8 menit lah gitu. Jadi ini 8 menit untuk 1 juz seperti ini ya. Ya. Nah, tapi ini kalau mati lampu gimana? Nah, kan kalau kita mah sering mati lampu. Ya sebetulnya bukan cuma mati lampu, Pak. Kadang-kadang tegangan tidak stabil itu mempengaruhi kondisi alat kan. Ya. Kita beberapa kali nih kebetulan tegangan kita sempat agak down ya, agak turun. Nah, ada magnet fire kita yang bermasalah gitu. Karena memang ini tergantung pada kelistrikan ya. Nah, itu pernah begitu beberapa kali bermasalah ketika ada ya kebetulan kita sih pakai stabilizer memang stabilizer otomatis ya. Bahkan stabilizer yang saya punya ini yang kita punya itu stabilizer yang dia punya kayak cadangan energi itu untuk 20 menit ke depan. Jadi misalnya mati listrik, mati lampu gitu ya. Dia akan ada cadangan untuk 20 menit ke depan. Tapi persoalannya nggak cukup kuat untuk ngangkat printer. Tapi CPU, kalau CPU aman. Jadi kan kalau mati listrik nggak pakai atau stabilizer biasa ya, itu kan langsung off gitu kan. Nah, repotnya kan kalau belum ke save gitu kan, belum kesimpan kan dokumen. Nah, kalau yang kita pakai ini kebetulan dia ada energi cadangan selama 20 menit. Tapi kecil, dia nggak bisa ngangkat untuk printer. Jadi printernya tetap berhenti, tak gitu. Langsung berhenti. Iya, mungkin kalau ada yang ampere lebih besar lagi, ya bisa jalan mungkin. Tapi kita kebetulan punya yang kecil kan, ada di meja yang kecil. Ini kira-kira udah mati kayak gini, udah beres atau? Udah selesai. Oh, lampunya mati barusan. Alhamdulillah. Jadi selesai. Kita ternyata waktunya lebih kurang 5 menit ya. Tadi bisa menyelesaikan untuk 1 juz, dalam hal ini juz 20. Betul. Luar biasa. Dan printer ini masih tidak banyak ada di Indonesia ya. Karena memang harganya mahal. Harganya mahal, Kak. Harganya terus. Mungkin kalau orang berpikir lebih baik beli mobil kali ya. 400 juta tuh 200 juta. Dia mau 300 juta, 400 juta tuh bisa ditaekan. Cik mobil naon cik kira-kira tuh. Kemudian mungkin bisa juga beli rumah ya. Ya, ini saya pikir kan tadi harganya berapa? 300 juta ya? Iya, sekitar rumah saya gitu sakit itu ya harganya. Jadi kalau buat orang kita mendingan buat beli BTN gitu ya. Nah, gitu. Jadi terima kasih nih Pak Eka. Tapi sebetulnya kan kebermanfaatannya yang penting kan sebetulnya untuk tunanetra Indonesia gitu kan. Dan ini kan kita barusan mencetak Al-Quran. Karena memang program kita sedang mencetak Quran. Dan ini juga bisa berlaku untuk buku-buku yang lain. Buku-buku yang lain. Juga bisa ya. Jadi kita juga kebetulan kalau ini ada juga yang pesan modul pembelajaran Al-Quran, kemudian ada modul massas gitu kan. Pelatihan massas bisa kita pakai untuk yang lain. Jadi bukan cuma untuk untuk pencetakan Al-Quran saja gitu. Makanya sebetulnya sih banyak manfaatnya, dan yang penting itu sebenarnya kan kita jangan sampai melupakan Braille walaupun sudah di era digital gitu ya Pak Antang ya. Karena Braille juga bagian dari digital. Betul, Braille bagian dari digital. Satu, yang kedua siapapun orangnya ketika belajar dari awal dia belajar menulis pastinya kan tulis tangan dulu dong. Ya kan, membaca juga kan nggak langsung membaca yang digital di HP dia. Sampai sekarang anak-anak sekolah tetap menggunakan buku kok gitu kan. Artinya mestinya literasi Braille juga tidak berkurang disesuaikan dengan kondisi yang seperti itu. Dan beda dunia baca sama dunia digital tuh memiliki dunia yang lebih ini ya. Kebayang Pak Eka dulu kan? Waktu nyatain ke seseorang pakai suratnya Braille ya? Kok tahu ya? Oh iya, pakai Braille. Biasa ngetik lama semalaman gitu ya. Udah gitu dikasih parfum gedingnya. Nah, dimasukin, dikasihin. Dulu, ya betul pakai parfum. Kalau sekarang kan tinggal cheat WA.
Itu rame nama kan. Iya, udah gitu video call gitu. Video call gitu. Jadi itu zaman Pak Eka ya. Karena Pak Eka termasuk generasi 70-an lah. Oh, bukan Gen Z. Hah? Gen Z itu. Gen Z nang. Generasi Z. Pak Eka, terima kasih. Siap. Mantap. Terima kasih atas kunjungannya ke ruang produksi Yayasan Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia. Saya senang dan semoga apa yang bisa ada hal yang bisa kita lakukan untuk kerjasama kita terhadap kebermanfaatan buat teman-teman tunanetra di Indonesia. Terima kasih sahabat. Jangan lupa ya, kita ini kalau kita mau membuka mata hati kita, insya Allah begitu banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan berhenti untuk senantiasa mencari inspirasi, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa ditambah hasanah pengetahuan kita. Salah satunya dengan pertemuan kali ini kita bisa melihat proses pencetakan Al-Quran Braille dengan menggunakan printer Braille. Nah, ada namanya nggak ini? Printer Braille dia namanya. Braille. Jadi namanya Braille. Tipenya itu 300S2. 300 S2. Iya. Kalau saya tipe 21 SS. Kenapa 300 S2 itu 300 karakter per second? Oh, gitu. Kalau saya tipe 21 SS karena sisi solokan. Sisi solokan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jangan lupa PK, kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Terima kasih sahabat. Mudah-mudahan pertemuan ini menghadirkan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe tentunya. Saya Entang Kurniawan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.